pendekatan untuk suatu hubungan berkelanjutan seperti saling menghormati, saling mempercayai, serta saling terhubung para stakeholder. Berarti sangat berhubungan baik ya Pak? Iya betul. Oke. Bagaimana perusahaan memastikan keterlibatan dan kepuasan stakeholder? Untuk memastikan keterlibatan dan kepuasan stakeholder itu dari pertama identifikasi, kedua kita komunikasi yang terbuka, partisipasi dalam pengambilan keputusan, itu melalui survei-survei atau form-form diskusi, transparansi itu terbuka untuk apa saja yang boleh diketahui, responsif dalam masukan, evaluasi, improvement, serta komitmen pada tanggung jawab. Baik, terima kasih Pak. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Raisa. Oke. Udah kedengar, Raisa? Mic-nya dong. Udah baru di on. Terima kasih ya sebelumnya sudah di reminder. Terima kasih untuk rekan-rekan saya. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan inti, yaitu implementasi pengadaan barang dan jasa. Mungkin Bapak bisa jelaskan bagaimana proses pengadaan barang dan jasa di perusahaan Algisindo ini? Untuk proses pengadaan barang dan jasa. Untuk pengadaan barang dan jasa itu untuk departemen purchasing ya. Dalam departemen purchasing itu ada form namanya purchase request. Purchase request itu diterima dari beberapa departemen yang request untuk pengadaan barang ataupun jasa untuk keperluan produksi. Oke, siap. Jadi bentuk komunikasinya itu pakai PR tadi itu ya Pak? Betul. Untuk barang dan jasanya. Selanjutnya, apa saja langkah-langkah yang diambil untuk memastikan kualitas barang dan jasa yang diterima itu sesuai atau bagus, baik? Oke. Untuk langkah-langkah yang diambil, pertama kita meminta kirim sampel dan mengundang mereka mempresentasikan bahwa barang atau jasa mereka tersebut sesuai dengan kualitas yang kita inginkan. Oke. Jadi ada kunjungan dari supplier terkait sambil bawa sampel gitu ya Pak untuk mengeceknya. Betul. Kalau Untuk misalkan supplier. saat pengiriman barangnya itu ada apa Pak biasanya Pak untuk mengecek kualitas, memastikan kualitas barang dan jasanya? Kalau barang dan jasa, kalau untuk internal di perusahaan kami itu barang tiba langsung kita ada point check ya, di incoming check. Jadi sebelum masuk warehouse kita pastikan barang tersebut oke dan sesuai dengan proses drawing. Mereka juga kirimkan biasanya point check. Oke, siap. Sebagai garansi mereka. Oke, siap. Terima kasih. Selanjutnya, bagaimana perusahaan memilih dan menjalin hubungan dengan supplier? Untuk memilih dan menjalin hubungan. Untuk memilih itu di kami itu ada form seleksi supplier baru. Jadi untuk supplier baru itu menggunakan form ini yang di dalamnya terdapat poin-poin dari kualitas produk, kemampuan waktu delivery mereka sesuai dengan kita kan, dari harga dan dari syarat pembayaran juga itu masuk pertimbangan untuk seleksi supplier baru. Jika sudah berjalan untuk menjalin hubungannya, selagi mereka bisa menjamin kualitas barang mereka dan waktu delivery serta dua faktor yang lainnya, kita selalu open PR PO ke mereka untuk menjalinnya. Oke. Tidak terlalu banyak pindah hati ya. Selanjutnya pertanyaan lainnya mungkin dari rekan saya yang lain. Ada pertanyaan lagi? Baik Pak, untuk selanjutnya, bagaimana perusahaan dalam menangani masalah atau konflik yang mungkin timbul dari supplier? Untuk menangani masalah atau konflik ya,
Masalah atau konflik itu ada beberapa jenis ya. Contoh aja untuk kualitas. Jika ada masalah dari segi kualitas, kita menggunakan quality claim report. Nah, itu atau disingkat QCR, itu kita isi apa aja masalahnya, nanti kita kirimkan ke supplier dan mereka harus membuat countermeasure atau penanggulangannya seperti apa dan mempresentasikan ke kami untuk improve-nya mereka. Seperti itu ya, Pak. Untuk selanjutnya, Pak, seberapa sering perusahaan Iya, Algisindo ini melakukan evaluasi terhadap supplier dan apa kriteria evaluasinya? kriteria evaluasi. Perusahaan kami melakukan evaluasi itu setiap bulan kita pantau ya melalui forum meeting yang dipresentasikan oleh departemen terkait. Itu ada laporannya untuk evaluasi kinerjanya dan dievaluasi itu 1 tahun sekali ke supplier. Poin-poinnya itu ada kualitas barang, jumlah barang datang sesuai atau tidak dengan permintaan kami, waktu pengiriman sesuai atau melebihi waktu yang sudah ditentukan. Jika ada komplain itu mereka langsung terima atau dilambatin, itu juga masuk poin-poin dari evaluasi kinerja supplier. Jadi dilakukan evaluasinya itu setiap bulan ya, Pak? Setiap bulan itu kita pantau melalui forum meeting dan dievaluasi setahun sekali laporannya disampaikannya. Ya. Baik, Pak, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Sarah Satin. Baik, Mbak Winda. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Bagaimana Ya. cara perusahaan mengelola resiko yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa? Resiko. Di perusahaan kami ada yang namanya resiko dan peluang. Resiko dan peluang itu jadi kita analisa apa aja yang menjadi resiko kalau barang ini tetap dilanjutkan proses. Untuk pencegahannya kita ambil contoh untuk barang reject ya, barang reject appearance untuk visual itu kita di incoming ada beberapa poin cek. Jadi jangan sampai barang tersebut lanjut ke next proses yang menyebabkan komplain dari customer. Oke. Selanjutnya, apa nih Pak tantangan terbesar yang dihadapi perusahaan dalam pengadaan barang dan jasa? Dan bagaimana sih cara perusahaan itu mengatasinya itu bagaimana? Tantangan terbesar yang dihadapi pertama dari segi waktu pengiriman ya. Waktu pengiriman itu salah satu poin perhatian karena kita juga dapat due date dari customer. Jadi kalau waktu delivery itu mundur, otomatis pengiriman kita menjadi barang finish good customer juga mundur. Nah, itu tantangan terbesar ya. Dan untuk menanggulanginya, kita bidding coba cari supplier baru untuk mengatasi jika mereka tidak bisa kirim, kita ada pemasok dari yang satunya. Oke. Mungkin udah terjawab semua kali ya Pak pertanyaannya. Saya kembalikan ke rekan saya Mbak Raisa. Terima kasih Pak Agus. Oke, sama-sama. Terima kasih Sarah Satin, Winda Damayanti, dan Pak Agus Suminta. Di sini kita sudah membahas terkait manajemen pengadaan barang dan jasa di PT Algisindo Pratama. Menurut saya, mungkin kesimpulannya adalah untuk setiap implementasi atau apa di Algisindo itu ada dokumentasi melalui tadi contohnya kayak PR, quality claim report, seperti itu ya Pak. Betul Pak? Betul. Oke. Untuk garis besarnya, alhamdulillah pertanyaan sudah terjawab semua. Terima kasih banyak kepada Pak Agus Suminta yang sudah meluangkan waktunya. Mungkin
kita bisa tutup wawancaranya ya pada pertemuan kali ini. Oke. Sampai berjumpa di lain waktu kalau ada tugas lagi. Yaudah, kami Raisa Ragusa Pertiwi, Sarasatin Wijaya, dan Winda Damayanti izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih ya, Mbak Pak Raisa, Agus. Ya, Mbak Winda. sama-sama.